Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 409, Penguasa Chen Won. Pedang panjang angin biru di tangan Limolin terayun sekuat tenaga, teriakan burung phoenix yang nyaring bergema dan cahaya pedang biru yang menyilaukan meledak ke udara saat bayangan burung phoenix biru terbang keluar. Sosok Limolin melompat tergesa-gesa. Sial! Suara benturan logam terdengar tanpa henti. Di bawah serangan burung phoenix biru, skarab mayat beracun itu terlempar keluar, tetapi meskipun begitu, Limolin merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Gambar skarab mayat beracun mengebor ke dalam mulut cerinya, turun ke tenggorokannya, menggerogoti dagingnya, menutupi dadanya, belum lagi merayap ke pusarnya, di antara kedua kakinya dan pantatnya. Limolin tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar dari dalam. Wajahnya menjadi sedikit lebih pucat. Namun, sedetik kemudian, belasan skarab mayat beracun itu terbang ke arah Limolin sekali lagi. Seolah-olah aromanya menarik perhatian skarab mayat beracun lainnya, semakin banyak yang mulai bergerak ke arah Limolin. Pada saat seperti ini, Limolin tidak punya waktu untuk menghadapi Zhao Su. Pedang panjang Azure Wind di tangannya terayun keluar, mengusir gelombang Poison Core skarab. Tidak jauh dari Limolin, teriakan melengking lainnya datang dari seorang tetua Dewa Templar. Limolin menoleh untuk melihat, dan melihat mulut Elder itu penuh dengan kumbang Poison Cores yang menggeliat dan berjuang untuk masuk. Jeritan kesakitan terus terdengar dari mulut Dewa Templar itu, tetapi suaranya terdengar teredam dan serak karena saluran napasnya dipenuhi oleh makhluk-makhluk hitam. Melihat kejadian ini, Limolin merasa perutnya mual. Akhirnya tidak dapat menahannya lagi, daging binatang laut yang dimakannya selama beberapa hari terakhir dimuntahkan dengan suara keras, wah. Menyadari kondisinya, Liu yang mengayunkan pedangnya, menghalau beberapa skarab mayat beracun yang datang ke arahnya, meraih jendela kecil, dia melompat ke samping Limolin. Penatuali, apakah Anda baik-baik saja? Liu yang bertanya dengan cemas. Limolin hanya menggelengkan kepalanya. Suara Zhao Su terdengar lagi saat ini, wah, kamu hamil begitu cepat. Matanya beralih ke perut Limolin, perutmu tidak terlihat seperti kamu sedang hamil, ah. Limolin mengangkat kepalanya, menangkap gerakan mata Zhao Su yang hampir membuatnya muntah darah. Kau! Dia menatap Zhao Su dengan marah. Namun, skarab mayat racun yang mengepung mereka mendekati dia dan Liu Yang. Liu yang mengayunkan pedangnya dengan panik, menjauhkan mereka sementara dia mendesak Limolin, Penatuali, ini tidak ada habisnya, ayo mundur dulu. Kemampuan skarab mayat racun untuk berevolusi sudah membuat tugas mereka untuk membunuh Huang Xiaolong menjadi mustahil. Jika melawan dengan cara seperti ini, pada akhirnya mereka hanya akan berakhir sebagai makanan bagi skarab mayat racun. Tentu saja Limolin menyadari hal ini, tapi dia tidak mau. Kali ini, mereka tidak hanya dilengkapi dengan Divine Dragon Armor, mereka bahkan memegang senjata dewa di tangan mereka dan bahkan menggunakan sutra emas, namun, dengan semua ini, mereka masih gagal membunuh Huang Xiaolong. Kegagalan ini akan menyebar ke seluruh penjuru benua Starcloud, bahkan ke seluruh dunia martial spirit, yang akan sangat merusak reputasi Dewa Templar. Jika mereka kembali kali ini, hukuman mereka akan sangat berat. Mengingat hukuman Dewa Templar, Limolin gemetar tanpa sadar. Penatuali, mari kita kembali dulu dan melaporkan situasi ini dengan jelas. Aku yakin Guru Kuil akan meringankan hukuman kita. Kata Liu yang seolah-olah dia bisa membaca pikiran terdalam Limolin. Limolin masih ragu-ragu. Sebuah teriakan membawa mereka berdua kembali ke situasi saat ini. Sambil menoleh, mereka menyaksikan seorang tetua Templar dewa lainnya digigit oleh skarab mayat beracun. Tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana akhir hidupnya. Mundur. Pada akhirnya, Limolin meraung dengan enggan. Mundur. Liu yang mengulangi perintahnya kepada tetua Dewa Templar. Keduanya menghilang dalam sekejap, dan satu demi satu, para tetua Dewa Templar mengikuti, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dalam sekejap, tak ada satupun tetua Dewa Templar yang tersisa di alun-alun. Zhao Su dan Zhang Fu tidak menyangka kelompok Dewa Templar akan berbalik dan melarikan diri dengan cara yang begitu tegas, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk mengejar. Selain itu, keduanya tahu bahwa hanya dengan mengandalkan mereka berdua, mereka tidak dapat menghalangi kelompok Limolin untuk melarikan diri. Di Asura Square, mayat tiga tetua Dewa Templar dengan cepat tidak meninggalkan apapun kecuali tulang-tulang putih setelah skarab mayat racun habis. Semua pemimpin domain gerbang Asura menjadi pucat pasi di tempat kejadian. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal akan berkembang dengan cara ini. Dengan perginya tetua Dewa Templar, maka skarab mayat racun itu akan datang kepada mereka. Para tetua Dewa Templar masing-masing dilengkapi dengan armor naga ilahi, tetapi pada akhirnya, mereka melarikan diri dengan menyedihkan. Di sisi lain, mereka tidak memiliki apapun yang menyerupai armor naga ilahi. Membayangkan pemandangan mengerikan dari tubuh mereka yang ditutupi sepenuhnya oleh makhluk-makhluk hitam itu, hawa dingin menyebar dalam hati para pemimpin gerbang domain Asura itu.
Meski kematian merupakan kejadian sehari-hari di mata mereka setelah dibaptis melalui banyak pertempuran berdarah dan pembunuhan, bulu kuduk mereka berdiri saat memikirkan mati di bawah Poison Core Scarabs. Untungnya, kawanan Poison Core Scarab hanya mengepung mereka, tanpa menyerang. Namun, melihat gelombang hitam Poison Core Scarab yang menjepit dan menggigit mereka, Gwen dan yang lainnya merasa merinding. Gelombang kejut yang kuat dari tabrakan di atas merambat ke bawah. Semua orang mendongak, pertarungan Huang Xiaolong dan Chen Tianqi tampaknya telah mencapai klimaks. Namun, Huang Xiaolong tampak semakin tak kenal menyerah dan semakin kuat seiring berjalannya waktu, sedangkan Chen Tianqi semakin bingung dan terkejut. Bagi Huang Xiaolong, dalam 20 tahun sejak ia tiba di dunia roh bela diri ini, ia belum pernah mampu bertarung sepuasnya seperti yang ia lakukan hari ini. Jika ia harus menggunakan satu kata untuk menggambarkan apa yang ia rasakan saat ini, itu adalah menyenangkan. Huang Xiaolong baru saja berada di alam Saint Orde keempat awal, dan jika dibandingkan dengan kekuatan ki pertempuran, dia sedikit tidak beruntung melawan Chen Tianqi, meskipun begitu, fisiknya sangat kuat. Chen Tianqi segera menyadari bahwa fisik Huang Xiaolong sebenarnya menyaingi ketangguhan alam Saint Orde kelima akhir. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa di dalam tubuh Huang Xiaolong, selain ki pertempuran, ada jenis energi lain yang melampaui kekuatan ki pertempurannya. Energi asing di mata Chen Tianqi ini adalah energi esensi sejati Huang Xiaolong. Yang hampir mendorong Chen Tianqi ke jurang adalah kemampuan semangat bela diri Huang Xiaolong yang dapat menyembuhkan luka-lukanya dan mengisi kembali ki pertempurannya. Artinya, ki pertempurannya tidak akan pernah habis. Cahaya terangnya dapat menyembuhkan luka, tetapi tidak dapat memulihkan ki tempurnya. Jika pertarungan ini berlangsung terlalu lama, dialah yang akan kalah. Tiba-tiba, kilatan kejam melintas di mata Chen Tianqi. Bola platinum di sekelilingnya mengembang saat sejumlah besar kekuatan elemen cahaya meledak dari tubuhnya, menyebabkan Zhao Su dan Zhang Fu yang menonton di bawah menjadi pucat. Ini kehancuran dunia yang bercahaya. Suara tajam Chen Tianqi terdengar. Tubuhnya tampak berubah menjadi matahari raksasa yang bersinar. Kemudian, matahari yang bersinar ini tiba-tiba meledak, melepaskan energi cahaya terang yang melimpah kemana-mana, menghantam, berputar. Di bawah kekuatan penghancur, ruang di sekitarnya retak dan hancur. Di depan mata Zhao Su, Zhang Fu, dan kelompok pemimpin domain, Huang Xiaolong ditarik ke pusat kekuatan penghancur ini. Setelah waktu yang sangat lama, energi yang menakutkan itu menghilang, dan semuanya kembali tenang seperti sebelumnya. Chen Tianqi muncul, tampak sangat pucat, tubuhnya gemetar tak stabil. Jurus ini, Radiant World Destruction, adalah serangan habis-habisan yang mengerikan. Sisi buruknya adalah, setelah menggunakan jurus ini, ki pertempuran dan kekuatan spiritualnya akan terkuras habis, dan Chen Tianqi membutuhkan setidaknya setengah tahun penyembuhan sebelum ia dapat pulih ke bentuk puncaknya. Melihat ruang di sisi Huang Xiaolong hancur, Chen Tianqi percaya bahwa Huang Xiaolong telah dimusnahkan. Tidak dapat merasakan kehadiran Huang Xiaolong di sekitarnya, dia tertawa terbahak-bahak, suaranya serak, Huang Xiaolong, kamu diklaim sebagai jenius paling berbakat di dunia roh bela diri, pada akhirnya, kamu masih mati di tanganku. Dia telah menggunakan jurus yang sama untuk membunuh seorang Saint tingkat ke-6 di masa lalu, sehingga Chen Tianqi tidak ragu sedetik pun bahwa Huang Xiaolong sudah mati. Para pemimpin domain tersenyum lebar mendengar hasil ini. Yang berdaulat Chen menang. Gwen tertawa keras.